Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kami adalah penyembah Yesus Kristus. Kami menolak menyembah Yahweh. Meskipun Yahweh adalah Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10, tapi itu sudah lewat waktunya. Yahweh memang Allah yang benar, tetapi itu era nabi-nabi zaman dulu. Kami juga menolak menyembah Bapa, meskipun Bapa adalah Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3, tapi itu sudah lewat waktunya. Sebab Bapa Allah yang benar itu era ketika Yesus jadi manusia. Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Kami adalah penyembah Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, era zaman Noh. Kita hidup di era zaman Noh. Yahweh Allah yang benar sudah berlalu. Bapa Allah yang benar sudah berlalu. Sekarang adalah Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapa yang menyembah Allah yang benar, maka disebut orang-orang benar, kelompok domba. Matius 25 ayat 37. Allah Alfa Omega itu selalu Yesus, tidak pernah berubah. Allah Alfa Omega tidak pernah ganti jadi Yahweh. Allah Alfa Omega tidak pernah ganti jadi Bapa. Allah Alfa Omega adalah selalu Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 8. Ya, Wahyu 21 ayat 6. Di situ menyebutkan Alfa Omega, akulah Alfa Omega. Bapak Ibu Saudara, memang sebagai hamba Tuhan, ya, saya tetap akan menyampaikan kebenaran Alkitabiah. Ya. Setiap ayat Alkitab ada periode waktunya, ada konteks waktunya. Dulu zaman era nabi-nabi, Allah yang benar adalah Yahweh atau Tuhan huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua ini tak lain dan tak bukan adalah nama sebutan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15. Yesaya 43 ayat 11, Tuhan Yahweh ini ternyata juru selamat. Yesaya 44 ayat 6, Tuhan Yahweh ini ternyata penebus yang terdahulu, yang terkemudian, Allah satu-satunya. Siapakah juru selamat? Siapakah penebus? Siapakah Allah yang terdahulu, yang terkemudian? Tak lain dan tak bukan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus disebut Alfa. Jauh sebelum era nabi-nabi, Yesus disebut Alfa, firman Allah. Kolose 1 ayat 16 menciptakan segala sesuatu yang kelihatan maupun tidak kelihatan, di surga maupun di bumi. Yesus yang menciptakan. Ya. Bapak Ibu Saudara, lalu Yahweh ini dibentuk hanya satu kali menjadi manusia, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10, ya. Dibentuk hanya satu kali, ya. Maka sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, firman Yahweh itu menjadi manusia, namanya Yesus, ya. Ketika
jadi Yesus, ya toh, tentu Yahweh-nya kemana? Lah Yahweh-nya sudah jadi Yesus. Makanya Yesus ketika berdebat dengan orang Israel, Israel masih ngotot, Bapa itu Allah kami, Yahweh itu Allah kami. Ya, semua yang nyembah Yahweh pasti membenci Yesus. Ya, sebab mereka tidak sadar bahwa Yahweh ini Allah yang benar ini sudah jadi Yesus. Ya. Perhatikan perkataan saya, semua penyembah Yahweh pasti membenci Yesus. Maka Yesus mengatakan, wahai orang Israel, iblis yang jadi bapamu. Ya, ketika Yesus jadi manusia, siapakah yang menjadi Allah yang benar? Tak lain dan tak bukan Bapa. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Yesus jadi manusia berapa tahun? 33 tahun. Pelayanan berapa tahun? Cuman 3 tahun. Ketika 3 sampai 3,5 tahun itulah Yesus mengatakan Allah yang benar itu Bapa. Sembahlah Bapa ya murid-muridku. Doalah Bapa kami. Baptiskan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi ingat, yang mengabulkan doa tetap Yesus. Percaya tetap harus pada Yesus. Walaupun Yesus masih jadi manusia. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya kamu semua percaya kepada anak nih, Yesus nih. Ya, supaya aku nanti membangkitkan kamu, gitu loh ya, hidup yang kekal. Percaya sih kepada Yesus tapi nyembahnya kepada Bapa. Kok bisa ya Pak? Tidak mungkin dong Yesus ngomong, wahai murid-murid sembahlah aku. Kan Yesus masih jadi manusia Bapak Ibu. Maka Yesus bilang sembahlah Bapa. Tetapi setiap ditanya siapa Bapa, Yesus selalu menjawab, waduh kalian ini ya, siapa lihat aku ya lihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Siapa mengenal aku mengenal Bapa. Yohanes 14 ayat 7. Aku dan Bapa adalah satu. Kok bisa begitu ya Yesus? Sebab Bapa itu kiasanku. Yohanes 16 ayat 25. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus jadi manusia, yang jadi Allah yang benar siapa Pak Bu? Bapa. Berapa banyak ketika Yesus jadi manusia orang yang percaya kepada Yesus dan mau menyembah Bapa? Berapa banyak? Kurang lebih cuman 10.000. Itu disebut orang-orang benar, dijamin surga. Sekitar 10.000. Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Lalu memberi makan 4.000, anggap aja ini tobat semua lah ya. Terus nanti ada sedikit-sedikit ya, atau ada 12 rasul, tambah lagi orang itu, kurang lebih 10.000. Hanya 10.000 orang inilah yang mau percaya kepada Yesus, lalu mau nyembah Bapa. Siapakah Allah yang benar? Bapa, Bapak Ibu. Eranya kapan Pak Pendeta? Ketika zaman Yesus jadi manusia. Lalu Yesus ini mati disalib, lalu naik ke surga. Bapak Ibu percaya nggak Yesus naik ke surga? Percaya Pak. Lah Yesus naik ke surga jadi opo Pak? Bapak Ibu, Yesus naik ke surga itu ternyata jadi Allah. Ya, ternyata jadi Allah. Ntar dulu Pak, sebelum menjelaskan Yesus jadi Allah, bagaimana maksudnya Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, sebelah kanan Allah? Maksudnya adalah Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia itu artinya Yesus yang fisik akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Ternyata yang maha kuasa itu Yesus sendiri. Jadi maksud perkataan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, maksudnya Yesus berubah dari fisik ini menjadi Allah yang roh. Maka Klop Wahyu 22 ayat 17, Yesus itu roh. Di ayat 16 Yesus mengatakan, akulah Yesus. Di ayat 17 Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, mari. Ya. Jadi Yesus itu sekarang di surga roh, bukan lagi fisik, ya loh. Pak, bagaimana dengan tubuh kebangkitan? Ya, tubuh kebangkitan itu roh juga kan, bisa nembus dinding, bisa menghilang, ya, atau menghilang, bisa naik surga, nggak tidur. Pernah ada memang Yesus nginep pada waktu 40 hari?
Nggak ada ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga jadi apa? Jadi Allah. Mana Pak buktinya Yesus jadi Allah? Ya, Yesus ngomong ke Petrus di dalam kisah 10 ayat 15. Petrus, Petrus, makan itu binatang itu. Nggak mau Tuhan, aku nggak mau, kalau ini kan haram. Kan Petrus orang Yahudi gitu. Ini haram. Apa kata yang di surga? Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kamu nyatakan haram. Jadi Yesus di surga ngomong, terus Petrus, udah tak nyatakan halal itu, aku ini Allah nih. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu perkataan langsung Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Nah, perkataan tidak langsungnya adalah misalnya di dalam Roma 9 ayat 5, dia Yesus itu layak dipuja selama-lamanya. Belum di kitab Wahyu banyak ya toh. Di kitab Wahyu misalnya Wahyu 21 ayat 6, akulah Alfa Omega, itu perkataan Yesus. Belum nanti di Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 18. Ya. Itu semua perkataan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sudah naik ke surga, inilah Bapak Ibu Saudara, saya harus menyampaikan kekristenan itu sudah berubah ya. Dulu Allah yang benar siapa ketika Yesus masih hidup? Ya Allah yang benar itu Bapa. Ternyata Saudara, setelah Yesus naik ke surga, Allah yang benar itu Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20, dia itu Yesus, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi valid ya Bapak Ibu Saudara, di surga tidak ada Bapa lagi. Kan Bapa kiasannya Yesus. Ya. Jadi mengapa kami ini penyembah Yesus Allah yang benar? Kami menolak menyembah Yahweh. Yahweh itu Allah yang benar, sudah lewat zaman dulu. Lalu kami juga menolak menyembah Bapa. Bapa itu Allah yang benar zaman Yesus masih jadi manusia. Hari ini sejak tahun 33 Masehi, Yesus udah nggak jadi manusia. Yesus sudah jadi Allah. Dialah Allah yang benar itu. Makanya semua rasul-rasul tidak ada lagi yang nyembah Bapa lagi, Pak, Bu. Setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul nyembah itu Yesus langsung. Contohnya 2 Petrus 3 ayat 18. Contohnya contohnya Yudas 1 ayat 25. Contohnya misalnya kisah 11 ayat 36 ya. Contohnya misalnya Roma 15 ayat 6 ya. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Tidak ada lagi yang membaptis dalam nama Bapa Anak Kudus, Bapak Ibu. Baptisan itu dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48, kisah 19 ayat 5, kisah 2 ayat 38, kisah 8 ayat 16 ya. Terus doa itu langsung pada Yesus. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu cek jemaat mula-mula di dalam kisah pasal 4 ayat 29 sampai 31. Itu jemaat nggak ada yang doa Bapa kami, nggak ada yang doa pada Bapa. Semua doanya pada Tuhan. Siapakah Tuhan? Yesus. Ya, semua doanya pada Yesus dan mereka terima Roh Kudus sampai waktu doa itu buminya bergoyang, saudara. Tempat itu bergoyang. Itu gereja mula-mula, jemaat mula-mula, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, kami menolak menyembah Yahweh. Yahweh itu sudah lewat, Pak. Betul, Yahweh itu Allah yang benar. Itu zaman dulu. Siapa nyembah Yahweh masuk surga. Buktinya Lukas 13 ayat 28. Lalu di zaman Yesus jadi manusia, siapa yang nyembah Bapa sebagai Allah yang benar masuk surga? Kenapa? Ya, yang 10.000 tadi, Pak. Ya contohnya banyak ya kan? Contohnya misalnya Lazarus akhirnya mati, itu masih nyembah Bapa itu, ya Lazarus itu. Ya. Terus misalnya lagi kan Lazarus masuk surga itu ya. Terus siapa lagi ya? Misalnya ya banyak lah ya, banyak tokoh-tokoh di dalam situ. Misalnya Sakeus gitu ya, Sakeus. Terus ada banyak lagi lah ya, orang-orang yang serdadu-serdadu itu gitu. Termasuk juga siapa itu?
itu juga masuk surga karena percaya pada Yesus ya. Kalau doa sih tetap doa Bapa kami, itu sudah era zaman Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri Yesus sudah naik ke surga. Allah yang benar sekarang itu Yesus, Pak, Yesus Kristus. Siapa menyembah Allah yang benar masuk surga. Di dalam kekristenan Matius 25 ayat 32 sampai 33 atau 31 sampai 46, yang menyembah Allah yang benar disebut golongan domba, Pak. Ya, domba ini masuk surga, Matius 25 ayat 34. Yang menolak nyembah Yesus itu masuk golongan kambing. Mohon maaf, yang masih nyembah Yahweh maupun nyembah Bapa, Yesus bilang kamu kambing, mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Artinya Bapak Ibu kalau masih nyembah Bapa, masih nyembah Yahweh, termasuk dosa, ya, akan mati dalam dosa, ya toh. Terus masuk golongan kambing. Golongan kambing itu masuk neraka, Bapak Ibu, ya toh. Kenapa kami ini menolak menyembah Bapa? Karena kami tahu kalau hari ini masih nyembah Bapa, kami dosa, Pak, masuk neraka, masuk golongan kambing. Ya. Jadi yang benar ya nyembah Yesus, wong. Semua itu sudah ada apa? Masanya, ya toh. Wong Allah yang benar itu sekarang Yesus kok. Ya. Ya. Jadi yang disembah ya Yesus ya. Semua yang penyembah Allah yang benar disebut orang benar. Makanya di dalam Matius 25 ayat 37 tuh. Kita ini orang-orang benar. Orang-orang benar kelompok domba. Masuk kemana? Masuk surga, Pak. Di ayat 34. Ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi Matius 7 ayat 22. Kita sering-sering menyebut-nyebut nama Yesus. Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Lalu Yesus bilang, aku nggak kenal kamu ya nak. Kenapa? Karena kamu tidak nyembah aku, Yesus Allah. Yang kamu sembah tetap Bapa, itu sudah lewat. Ya, siapa menyembah Bapa justru mati dalam dosamu. Pak Pendeta, kan Bapak sama anak itu kan akrab toh Pak Pendeta. Kami nyembah Bapak itu Bapak. Aku ini anakmu, kan akrab toh Pak. Hubungan kekristenan itu antara anak dengan Bapak itu kan akrab. Iya Pak, tapi nggak usah cengeng. Bapak Ibu nggak usah cengeng, nggak usah melankolis. Hubungan Bapak dan anak sudah berubah menjadi Allah dan anak. Siapa Allahnya? Yesus. Jadi kita memanggil Yesus itu Allah. Hubungannya kita ini anak juga, Pak. Jadi Wahyu 22 ayat berapa ya? Ayat 7 ya. Sorry. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7. Hubungan kita itu antara Allah dan anak. Dulu Bapa dan anak, karena Bapa ini kiasan Yesus sudah selesai. Sekarang hubungan kita Allah dan anak. Siapa yang jadi Allah? Yesus Kristus. Dulu siapa yang jadi Bapa? Kiasannya Yesus. Podo wae Pak, tetap akrab, tetap dekat. Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah, kami selalu menyampaikan Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita berubah menjadi Kristen domba. Jangan menjadi Kristen kambing. Dulu Allah yang benar itu Yahweh. Siapa nyembah Yahweh masuk surga. Itu sudah lewat. Dibuktikan dengan Lukas 13 ayat 28. Semua tokoh dan nabi masuk surga. Kemudian ketika Yesus jadi manusia, siapa nyembah Bapa dan tetap percaya Yesus masuk surga. Ada banyak contoh di situ, Lazarus dan lain sebagainya, termasuk rasul-rasul yang mati pada saat itu. Kemudian setelah era Yesus naik ke surga, maka siapa yang menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, itu yang orang benar, itu yang masuk surga. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ini masih bingung gitu loh, ya. Baik, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta kok lemah lembut sekarang ini? Khotbahnya ini diminta oleh sahabatku ya. Sahabatku Pak Joko ya. Dia minta, namanya sahabat Hen. Kamu kalau khotbah mbok yang lemah lembut gitu. Terus tolong dong wajahmu dibikin yang jelek-jelek gitu. Udah tak jelek-jelekin tapi masih begini Saudara ya. Saudara ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kami penyembah Yesus Allah yang benar. Kami menolak menyembah Yahweh, sebab Yahweh sudah lewat. Kami menolak menyembah Bapa, sebab Bapa juga sudah lewat. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.